Hey, y'all, come look at this. Okay, you child and you know on the rubbing like a NASDAQ. Smooth white girl on the scope of my ass crack. Smooth black girl from the fucking I love pussy, I love bitches, do that shit, we run the beat. I got so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Rifadli dengan NIM 222040 11415. Kali ini kita akan membahas secara singkat sebuah sub materi dari Fisika Elektromagnetik 2. Dan kali ini saya membawa materi adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, pengertian radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, wavelength, frekuensi, amplitude, atau amplitude sebuah kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya sebuah gelombang. Karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan atau kecepatan pada cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya. Dan semakin pendek suatu gelombang, semakin tinggi frekuensinya. Nah, jadi ini sebuah contoh gambar sebuah frekuensi, ada medan listrik, arah rambat gelombang, dan medan magnet. Nah, bahaya radiasi elektromagnetik. Paparan radiasi ultraviolet B yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia, radiasi ultraviolet B berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah yang mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun. Jadi terjadinya hujan asam serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. Hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell, James Clerk Maxwell, dengan mengacu pada dua fakta, relasi antara listrik dan magnet yang sudah ditemukan. 1. Percobaan
Ørsted yang berhasil membuktikan adanya arus listrik dalam konduktor menghasilkan sebuah medan magnet di sekitarnya, atau jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus. Dua, percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi. Dalam kumparan tersebut didasarkan pada penemuan Faraday. Perubahan fluks magnetik dapat menimbulkan medan listrik dan arus pergeseran yang sudah dihipotesakan Maxwell sebelumnya. Maka Maxwell mengajukan suatu hipotesa baru. Jika perubahan fluks magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan fluks listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesa ini dikenal dengan sifat simetri medan listrik dengan medan magnet. James Clerk Maxwell berhasil menghitung kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik atau satuannya E, dan permeabilitas magnet, yaitu satuannya M, dari suatu medium yang dilalui. Medan listrik atau E-field. Medan listrik E-field adalah komponen dari gelombang elektromagnetik yang berkaitan dengan perubahan tegangan listrik. Medan listrik dinyatakan dalam vektor dan menunjukkan arah dan besar tegangan di suatu titik dalam ruangan. Tegangan listrik yang berosilasi menyebabkan medan listrik bergetar dan membentuk gelombang elektromagnetik. Medan magnet atau B-field adalah komponen lain dan gelombang elektromagnetik yang berkaitan dengan perubahan medan magnet. Seperti medan listrik, medan magnet juga dinyatakan dalam bentuk vektor, menunjukkan arah dan besar medan magnet di suatu titik dalam ruang. Medan magnet bergetar seiring dengan medan listrik, dan keduanya saling terkait melalui hukum-hukum Maxwell. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. 3. Dari ciri nomor 2 diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang keempat, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan atau interferensi, dan lenturan atau hamburan atau disebut dengan difraksi. Lima, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Yang keenam, dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. 7. Dalam ruang hampa, kecepatannya 3 kali 108 mili per second. 8. Tidak dipengaruhi medan magnetik dan medan listrik karena gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. 9. Dapat mempengaruhi plat film.
Spektrum elektromagnetik. Jadi, spektrum adalah sebuah kata lain yang berarti hantu atau sebuah bayangan hitam. Nah, kata spektrum pertama kali digunakan oleh Isaac Newton pada tahun 1671 untuk menjelaskan bayangan sinar yang dibentuk oleh prisma menyerupai pelangi yang berwarna-warni seperti lagu anak TK, pelangi-pelangi, yang dinamakan spektrum. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang. Tetapi cepat lambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C sama dengan 3 kali 108 mili per second. Jadi ada juga urutannya, yaitu radio dan televisi. Gelombang-gelombang inframerah, cahaya tanpa ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Berikut merupakan gambar dari gelombang elektromagnetik. Hubungan antara frekuensi atau satuannya F, panjang gelombang atau I, dan kecepatan elektromagnetik atau satuannya C memenuhi persamaan berikut. C sama dengan F kali I. Di dalam ruang hampa nilai C adalah tetap, sedangkan nilai F bergantung nilai I. Jika I kecil, maka F besar, atau sebaliknya untuk nilai I besar, nilai F menjadi kecil. 1. Gelombang radiasi. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah, atau sebaliknya. Nah, frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensi. Dua, proses gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. 3. Penemuan gelombang radio. Orang pertama yang memberi petunjuk tentang kemungkinan adanya gelombang lain yang lebih panjang dari gelombang inframerah adalah James Clerk Maxwell, ahli fisika dari Skotlandia. Pada tahun 1864, ia menerbitkan beberapa makalah yang membahas tentang sifat cahaya dan menunjukkan secara teori bahwa sifat tersebut merupakan suatu gerakan gelombang magnet dan gelombang listrik. Maxwell berpendapat bahwa gelombang-gelombang tersebut dapat meluas jauh di luar gelombang inframerah. Ia juga mengemukakan bahwa muatan listrik yang bergetar dapat menimbulkan gelombang seperti tersebut di atas, dan gelombang itu berjalan melintasi angkasa dengan kecepatan cahaya lebih dari 300.000 km per detik. 4. Gelombang televisi. Gelombang televisi lebih tinggi frekuensinya dari gelombang radio FM. Sebagaimana gelombang radio FM, gelombang televisi membawa informasi gambar dan suara. Gelombang televisi merambat pada frekuensi 1000 Hz sampai
100 miliar Hz. Sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Pada siaran televisi, gelombang audio dan video tidak ditransmisikan langsung, melainkan ditumpangkan pada gelombang televisi yang akan merambat melalui ruang angkasa. Sinar tampak atau cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang magnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak bervariasi tergantung warnanya, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 kurang 7 meter untuk cahaya violet atau ungu sampai 7 kali 10 7 meter untuk cahaya merah. Kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 sampai 8 meter, 10 sampai 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Sinar gamma atau satuannya G. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Radiasi elektromagnetik memiliki beragam aplikasi yang meliputi banyak bidang kehidupan manusia dan teknologi. Beberapa aplikasi utama dari radiasi elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi nirkabel. Radiasi elektromagnetik digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti telepon seluler, wifi, dan satelit komunikasi. Sinyal elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio dan mikrogelombang memungkinkan transmisi data dan suara secara efisien melalui udara. 2. Radio dan televisi. Sinyal radio dan televisi disiarkan melalui radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio untuk mencapai penerima di rumah-rumah dan kendaraan. 3. Radar. Radar menggunakan gelombang mikro untuk mendeteksi, melacak, dan mengukur objek di udara, di laut, atau di daratan. Aplikasi radar termasuk navigasi, penerbangan, pengawasan lalu lintas, dan penentuan cuaca. 4. Imaging medis. Radiasi elektromagnetik digunakan dalam berbagai teknik imaging medis seperti sinar X, MRI, atau magnetic resonance imaging, CT atau compute tomografi, dan PET atau positron emission tomography untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit. 5. Teknologi microwave. Gelombang mikro digunakan dalam microwave oven untuk memanaskan makanan dan dalam link komunikasi jarak jauh untuk telekomunikasi dan data. 6. Infrared atau IR dan kamera thermal. Teknologi infrared dan kamera thermal memanfaatkan radiasi elektromagnetik dalam bentuk inframerah untuk mendeteksi panas dan menghasilkan gambar yang berguna dalam pengawasan dan pengukuran suhu. 7. Terapi radiasi. Dalam bidang kedokteran, radiasi elektromagnetik digunakan untuk tujuan terapi dalam pengobatan kanker atau radioterapi dengan mengarahkan sinar X atau sinar gamma ke area yang terkena kanker. 8. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh menggunakan radiasi elektromagnetik dari satelit atau pesawat udara untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi, atmosfer, dan laut. Aplikasi ini mencakup pemantauan lingkungan, pengawasan pertanian, dan pemantauan bencana alam. 9.
Pemrosesan sinyal. Radiasi elektromagnetik digunakan dalam pemrosesan sinyal seperti modulasi dan demodulasi yang diterapkan dalam sistem komunikasi dan transmisi data. 10. Sinar ultraviolet dalam sterilisasi. Radiasi ultraviolet atau UV digunakan dalam aplikasi seperti sterilisasi udara dan permukaan, serta dalam penyinaran air untuk menghilangkan organisme patogen. 11. Fotografi dan optik. Radiasi elektromagnetik dalam bentuk cahaya tampak digunakan dalam fotografi dan alat optik seperti kamera dan teleskop. Baik, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan pengertian ataupun penjelasan dari materi saya. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya Rizky Rifatli mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Sekiranya ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon ampun kepada Allah dan kepada teman-teman semua. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.